Dewan Hakim yang terhormat. Dewan Hakim yang terhormat. Izinkan saya meralat ucapan jaksa. Nama saya Sumara, seorang babu, buruh, budak sudah menjadi pilihan hidup saya. Bertahun-tahun saya menjilati kaki orang. Bertahun-tahun saya tahan mulut saya lipat lidah saya agar tidak bicara. Karena bicara berarti bencana. Bencana bagi perut saya, perut Simbah, dan bencana pula bagi para majikan saya. Jadi tolong Dewan Hakim yang terhormat, izinkan saya mendoakan wajah dan membuka suara. Jangan ditanya dan jangan dipotong. Ada saatnya saya akan berhenti. Saya akan diam. Saya akan diam selamanya. Sedari kecil, saya tidak pernah berani mengangkat wajah, apalagi di Karangsari, desa tempat saya dilahirkan. Pak Kasirin, guru madrasah saya, pernah menerangkan, pembunuhan para jenderal itu dilakukan oleh sekelompok orang-orang yang keji, yang termasuk dalam organisasi PKI. PKI itu benar-benar biadab. Untuk itu dihapus dan dilarang berkembang lagi. Seluruh antek-antek PKI dihukum. Bapaknya si Sumara itu PKI. Iyo toh. Iyo. Dulu itu bapaknya si Sumara diciduk sama tentara. Makanya kalian-kalian itu jangan deket-deket sama si Sumara. Nanti bisa-bisa kalian kena ciduk, kena tangkap. Kata siapa? Kata siapa bapak saya PKI? Kata siapa Suliman PKI? Bapak saya bukan PKI. Bener kata Simbah. Harusnya bapak itu nggak usah lah deres kelapa, nggak usah lah jadi kusir andong, nggak usah lah nyetar gula ke Denwasto. Lihat sekarang, bapak saya juga ikut-ikutan diciduk setelah Denwasto diseret oleh tentara. Pak Hakim, jika memang bapak saya bersalah, lantas apa ya saya, Simbah dan Simbo harus menanggung dosa itu selamanya? Dikucilkan, dirampas hak kami dan terdepak di negeri sendiri. Suatu hari, saya bekerja di juragan beras bersama Bu Juwarti. Di sana, saya bertemu dengan seorang lelaki yang sangat tampan. Namanya Mas Edi. Dia seorang tentara. Saya jatuh cinta padanya. Cinta saya semakin bersemi manakala saya tahu ternyata Mas Edi juga menaruh perasaan pada saya. Rasanya hati saya ingin melambung tinggi sekali. Tapi untuk kemudian kembali terdepak dan jatuh ke jurang yang curam. Saya tidak bisa meneruskan hubungan saya dengan Mas Edi. Mas Edi mundur teratur semenjak mengetahui sejarah keluarga saya. Rasanya saya ingin lari di mana bayangan Bapak sudah mengatakan lagi memutus hidup saya. Akhirnya, melalui perantara seorang calo, saya mendaftarkan diri sebagai seorang TKW. Segala syarat saya penuhi, mulai dari biaya-biaya di kelurahan, Depnaker, Biro Tenaga Kerja, dan semua tetek-tetek lainnya yang ternyata begitu panjang sekali. Jadilah saya, Sumara binti Suliman, dengan predikat NEM tertinggi jadi babu di negeri orang. Kosinus, tangan, diferensial jadi mesin cuci, dikotil, monokotil jadi kain pel, teori pidato jadi cacian para majikan. Mana kata Pak Arifin, guru madrasah saya, tentang pribadi bangsa Indonesia yang adil, luhur, ramah tamah, gotong royong, keluargaan? Mana? Ternyata semua hanya bisa dibeli dengan uang. Balik jiwa-jiwa majikan saya, di balik tanda-tanda hitam majikan saya
gaji saya setahun hilang. Dan saya, Pak Hakim, saya diperkosa. Saya Divya diperkosa. Tapi untuk kemudian kembali saya menolakkan wajah dan menusuk jantung para majikan saya. Inilah saya, Sumara. Saya siap mati.